Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel belajar elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas pernak-pernik atau aksesoris dari probe osiloskop. Jadi kawan-kawan, ketika kita membeli sebuah probe osiloskop, nah ini kita pasti dapat pernak-perniknya sekalian ini. Nah, fungsinya apa sih? Nah, kalau nggak tahu nih, bingung ini. Nah kawan, oleh karena itu kita bahas, kita fungsikan macam-macam pernak-pernik ini. Kawan-kawan, fungsi yang pertama, fungsi gelang-gelang ini kawan-kawan. Fungsi gelang-gelang ini adalah menandakan untuk probe-nya itu kan, misalnya ada channel 1, channel 2. Nah, seperti ini ya. Di osiloskop ini ada channel 1, channel 2. Bahkan untuk osiloskop ada yang sampai 4 channel. Nah, fungsinya apa itu 4 channel dalam satu osiloskop sekaligus? Yaitu untuk membandingkan, misalnya dibandingkan antara input dan outputnya. Misalnya perbandingan antar blok, di blok ini bentuknya gelombangnya gimana, di blok kedua ini bentuknya gelombangnya di mana, di blok ketiga ini bentuknya bagaimana, dan selanjutnya. Nah, oleh karena ini penting sekali mengidentifikasi probe ini channel berapa. Kadangkala sering ya yang dibuat pengukuran channel 1, probe 1 gitu, tapi yang dihitung di probe 2. Ini karena kita tidak bisa mengidentifikasi. Kadangkala yang kita gunakan untuk mengukur probe 1 ya, untuk channel 1. Nah, yang kita ukur di sini channel 2. Karena tidak ada identifikasi yaitu probe. Begini kawan-kawan. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini kita identifikasi, ada tandanya ini, ada tandanya, jadi jangan sampai keliru. Nah, ini kemudian yang belum kita kasih tanda, nah seperti ini ya. Ini coba, ini kita pasang ya, kita pasangkan. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Kemudian yang sini juga. Nah, jadi sudah ada tandanya kawan-kawan, sudah ada tandanya. Nah, kadang-kadang yang diukur ini, yang ditancapkan ini, ya, ini karena kita tidak ada identifikasi. Nah, ini penting. Nah, ketika menggunakan ini ya, pengukuran ini, nah ini sama, termasuk ini harus menggunakan ini ya, itulah fungsinya. Lah, oleh karena kita mendapatkan 4, jadi yang 2 ini kita buat cadangan aja ya, karena kebetulan osiloskop ini menggunakan 2 channel. Nah, selanjutnya kawan-kawan, fungsi pair ini apa kawan-kawan? Fungsi pair ini adalah sebagai grounding. Nah, ini kan sudah ada groundnya ya, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana caranya pengukuran itu bisa seenak-enak mungkin. Karena bisa juga dalam situasi dan kondisi yang merepotkan, kita perlu misalnya untuk pengukuran yang rapat sekali, pengukuran SMD, pengukuran
Bagaimana caranya? Nah, ini kita lepas. Nah, kita lepas kawan. Baru kita ganti dengan yang ini. Nah, kawan-kawan, ya. Jadi enak mengadakan pengukuran itu. Nah, misalnya ini kan ground, ini ground ya. Nah, bisa juga pengukuran seperti ini. Nah, ini kan enak toh. Nah, seperti ini. Tanggalnya atau seperti ini. Ya. Pokoknya dibikin senyaman mungkin. Kalau memang diperlukan, gitu, ini sudah otomatis nyambung ke ground karena ini adalah ground. Ya. Nah, coba ya kita buktikan kalau itu ground ya. Kawan-kawan, kita buktikan ya bahwa ini kita sambung sini, ini ground. Nah, ini kan ground. Nah, ini menyambung ya. Nah, kurang tekan, kurang masuk ini ya, kurang masuk. Nah, ini ground kawan-kawan ya. Jadi prob ini sudah menyediakan sedemikian rupa untuk mengenakkan pengukuran. Nah, atau mungkin kurang enak lagi ya, kita pilih lagi, ini kita lepas kawan-kawan. Nah, kita ganti dengan yang ini, bisa. Nah, kenapa ini diperlukan? Ini agar supaya menghindari terjadinya senggolan dengan ini ya. Ini resiko, ini dengan ini kalau nyenggol kan bahaya, nggak bisa pengukuran. Nah, oleh karena itu dikasih ini isolator, ini selongsong. Nah, kalau menggunakan berarti ini tetap digunakan ke ground. Nah, ini tetap digunakan ke ground seperti ini ya. Nah, ini ground, ya, baru diadakan pengukuran seperti ini. Nah, ini kan kawan ya. Nah, atau ada bentuk lagi seperti ini. Kalau ini kan kelihatan munculnya ya. Nah, kalau di dalam rangkaian yang sangat rapat sekali, nah, bisa digunakan seperti ini. Nah, ini kan enak, gitu, sudah nggak bakalan nyambung ke sebelahnya, gitu, karena di sisi-sisinya ini ada penghalang. Nah, ini kan kawan ya. Nah, ya, kurang jelas ya, kurang jelas. Nah, ini kan kawan. Nah, jadi kita sudah tahu fungsinya ini, fungsinya gelang, fungsinya spring ini untuk ground. Kita sudah tahu sekarang. Sekarang yang terakhir adalah fungsi trim. Nah, ini obeng trim. Obeng trim digunakan ketika kita menggunakan 10 kali. Nah, ini 1 kali, ini 10 kali. Kalau 1 kali nggak perlu ini. Itu pun kalau menggunakan 10 kali, kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan ya nggak usah. Nah, mana yang ditrim? Yang ditrim adalah yang sini. Nah, jangan biru. Ini warna biru, ini juga warna biru. Jangan sampai keliru. Ini warna hijau, nanti yang ditrim warna biru. Nah, nyambung dong. Nah, fungsinya gelang seperti itu. Nah, kalau kita mengetrim yang gelang warna biru, ya harus pengukuran 10 kali yang ini. Nah, jadi perlu ditrim di sini. Itu pun kalau diperlukan kan kawan ya. Barangkali sinyalnya itu
agak meletot. Nah ya, ini kita coba ya, kita coba menggunakan ini. Nah, kita tekan osiloskop. Nah, ini osiloskop. Kemudian kita sambungkan dengan sinyal generator. Nah, kita pinggirkan semua ini. Ya, yang negatif dapat negatif, ground. Kemudian ini sinyalnya kita ukur. Nah, sudah. Sekarang kita auto ya. Kita auto untuk auto ini mengambil gambar yang terbaik kan kawan. Jadi sekarang digital ini sudah canggih. Kalau dulu masih manual, masih mengukur, memutar ya toh, posisi volt per div, time per div. Sekarang sudah auto. Nah ini kok tinggal kita membenahi sedikit aja. Nah, ini kan sudah kelihatan berapa frekuensi 50 kHz. Duty cycle-nya 49 atau 50%. Nah kan kawan, bagaimana ini kita coba untuk yang ini sudah 10 kali ya. Coba yang kita pindah 1 kali ya. Nah ini kan terlalu besar ini. Terlalu besar, kita kecilin atau kita auto. Nah kita kecilin. Nah ini sudah paling kecil, ini nggak bisa lagi ya. Nah ini kita kecilin gitu, kita geser ke atas frekuensi, ini posisi 1 kali ya. Cara membacanya 1 kali. Nah sekarang kita coba kita pindah 10 kali dengan sinyal yang sama. Nah, kita besarin. Kita geser. Nah ini sama, jadi saya kira nggak perlu di adjust karena sama ya toh? Nah berarti perbedaan sudah persis, nggak perlu di trim. Nah ini fungsinya trim ini, pengaruh amplitudenya ya, pengaruh amplitudenya. Nah bagaimana caranya? Nih contoh ya. Tadi di dalam 1 kali V peak to peak adalah 3,04 ya. Nah, kalau ada perubahan, nah, coba kita rubah VBP nya 3 volt ya, VBP nya ya. Nah kita pause supaya dia 322 dikali 10 milivolt 300. Nah, ini kelebihan ini seharusnya berapa? Seharusnya ya, tadi kan 3 volt ya, seharusnya 30 kelebihan. Nah ini perlu kita trim. Nah kita sesuaikan besar ya kawan-kawan, besar. Nah kita trim terus. Nah ini, baru ini sudah sesuai kawan-kawan. Itulah fungsinya trim gitu, untuk menyesuaikan. Nah kalau ini sudah kita kalibrasi, berarti siap untuk mengadakan pengukuran. Artinya
akan sama hasilnya, tetap cuman pembacaannya aja kan. Ini kali 10. Nah, ini kalau jadi kali 10 sama dengan milivolt. Nah, kalau kali 1 nah 3, yaitu 3 volt dengan asumsi 1 volt per diffnya ya, 1 volt per diffnya, ini kan kawannya, 1 volt per diffnya, 1 volt. Ini penjumlahannya VPP 3,04. Nah, coba sekali lagi kita rubah ke 10. Nah, ini sudah sesuai ya. Itulah fungsinya trim. Oke kawan, jadi kita sudah bisa memfungsikan seluruh aksesoris yang telah kita beli ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.